Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian tentang ilmu aqaid menggunakan kitab Ummul Barahin yang diberi penjelasan oleh Syekh Dasuqi. Ummul Barahin miliknya Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi yang telah diberi komentar oleh Syekh Ad-Dasuqi. Kita lanjutkan halaman 36. Sebelumnya saya ingatkan bahwa hukum syar'i, hukum yang terkait dengan aturan-aturan Gusti Allah itu terbagi menjadi dua secara global. Ada yang bersifat namanya taklifi. Taklifi itu pembebanan. Nah, itu yang taklifi ada 5 macam, yaitu hukum mewajibkan, yang kemudian digampang-gampangkan hukum wajib, hukum sunnah, hukum jawaz, hukum makruh, hukum haram. Itu namanya 5 itu namanya hukum pembebanan, hukum taklifi. Ada hukum yang disebut dengan hukum wad'i. Hukum wad'i itu hukum yang terkait dengan hukum taklifi itu. Apa yang terkait? Sebabnya sesuatu perkara diwajibkan. Kemarin sudah kita bahas tentang sebab itu. Seperti bahwa matahari sudah terbenam misalnya, berarti kewajiban sholat maghrib datang. Bahwa matahari telah tergelincir dari istiwa, berarti sholat zuhur menjadi sebab dari sholat zuhur diwajibkan. Itu kemarin tentang sabab. Jadi sabab itu bagian daripada hukum wad'i. Ya. Hukum wad'i itu hukum yang menjadi yang terkait dengan hukum taklifi itu loh. Apakah tentang sebabnya, apakah tentang syaratnya, apakah tentang manik, sesuatu yang menjadi penghalang dari menjalankan hukum tersebut. Nah, sekarang sabab sudah, sekarang kita memasuki syarat. Wa amma syartu anapun tai syarat iku bahwa mongko utawi syarat iku ma sesuatu yalzamu kang dadi tetep min adamihi sang ora anane ma apa al adamu ketidakadaan wala yalzamu lan ora tetep miwujudihi sange wujud syarat apa wujudun wujud wala adamun lan ora adam li zati krana zate mahamo wa misaluhu ta contone syarat iku al haulu setahun. Al haulu setahun binisbati kan dinisbatke ila wujubiz zakati paling wajib zakat fil aini indrem barang dagangan misalnya wal masyati lan hewan ternak fa inahu moko satune kelakuan wal zamu tetep min adami tamamil hauli saking ora anane sempurnane 1 tahun apa adamu wujubiz zakat ora wajib zakat bima dan barang rukira wis disebut apa ma
Tapi wala yalzamu lan ora tetep miwujudi tamamil hauli sang wujude sempurnane setahun apa wujubu zakah wajib zakat wala adamu wujubiha lan ora wajibe zakah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatawaqafu hale tergantung apa wujubu zakah wajib zakah ala milkin nisabi ing atase memiliki nisab milkan kamilan kelan pemilikan kang sempurna. Di sini dikatakan contohnya gini, syarat itu masalah syarat itu kan ora siji tok, kadang-kadang syaratnya ana loro. Nak salah satu syarat terpenuhi belum tentu ada. Karena ada syarat lain yang belum terpenuhi. Contohnya ngeten. Zakat itu wajib kalau bagi harta benda atau perdagangan atau hewan ternak. Itu benda tersebut kamu miliki selama 1 tahun penuh. Awas loh, hitungannya tahun Komariah. Tahun Komariah itu lebih pendek, kurang lebih 11 hari dibanding tahun Syamsiyah. Jadi momennya kamu mulai dagang atau duit tabungan, mulai ini tanggal 10 Syawal. Untuk tahun depannya kamu tanggal 10 Syawal hitunganmu wajib zakat. Orang nganggo hitungan Januari, Februari, Maret terus tidak. Ini tahun Syamsiyah namanya, Januari, Februari. Kalau Muharram, Safar, Rabiul Awal itu tahun Komariah. Ngitungnya zakat ini nganggo Komariah. Lah, tapi kalau perhitungannya wis kadung nganggo kalender Syamsiah kabeh. Ya garek ngurangi wae. Hamin 11 kudu sudah bayar zakat. Haul 1 tahun penuh itu adalah syarat wajib zakat. Tapi berhubung syarat itu jumlahnya ora kita ana liyane. Saiki ana wong wis setahun berdagang. Lah modalnya kurang dari modalnya kurang dari 60 juta. Padahal 60 juta itu persyaratan juga satu nisab. Ya berarti urung wajib zakat. Senajan syaratnya sudah terpenuhi. Salah satu syarat terpenuhi. Untuk harus dikerjakan betul itu kan apabila semua syarat terpenuhi. Terus 60 juta wis setahun penuh itu lagi zakat. Setahun penuh tok tapi ora sak nisab. Ora ana sak nisab berarti yang terpenuhi baru sebagian syarat kan. Ya urung wajib zakat. Mulane syarat itu definisinya adalah rada angel. Kalau syarat itu tidak ada, maka hukum tidak ada. Contohnya, guru ngono setahun, guru ngono hukum kewajiban zakat. Tapi kalau syarat itu ada, belum tentu hukum itu ada, juga belum tentu hukum itu tidak ada. Karena masih ada terkait dengan syarat-syarat yang lain. Syarat yang lain tadi kudu satu nisab, menurut orang sekedar 1 tahun. Ya. Contohnya mau sholat, syarat saya antara lain, syarat saya kan bilang-bilang, syarat saya orang dalam posisi menstruasi. Nah, itu lagi. Berarti nak mene mandek, wis kewajiban sholat. Tapi kan ada syarat yang lain. Dia harus suci dari najis. Wong dalam posisi najis kok takbiratul ihram sholat, ya rasa. Maka harus syarat-syarat yang lain juga dipenuhi. Mulane definisi angil
Syarat adalah sesuatu, kalau dia tidak ada, hukum tidak ada. Tapi kalau dia itu ada, belum tentu hukum ada, ataupun hukum itu tidak ada. Saya angel menono definisi ini. Padahal yang gampang kayak mau persoalannya. Padahal definisi itu nggak mumet yang sirah. Saya harus tolong apa definisi ini. Seperti mulai aku. Kang seperti Andika, ayo definisi Andika. Andika adalah seorang laki-laki, manusia sih. Adalah seorang manusia ya, yang seperti bapaknya sepuh, anaknya bapak seperti ini. Ya definisi kan angel, kudu ngono kuwi gitu. Yang rumahnya mana, ya angel masamu. Mulai definisi hakim, rada gampang ding, cempluk. Jadi definisi itu angel. Mulai saya warna hitam, hitam adalah warna yang tidak putih, tidak merah, tidak biru, tidak coklat, tidak hijau, apa ya? Tidak apa-apa. Sing dikandani itu definisi hitam mumet berapa paham. Walau sak janjane definisi itu ora usah ngono-ngono kuwi. Marake mumet. Definisi yang namanya hadun ta'rifi kaya ngono kuwi mumet. Ditunjukke wae hitam kuwi lho kaya kerudungmu kuwi, kaya picimu kuwi. Cetha langsung paham to. Kayak mau apa syarat kuwi? Syaratnya contohnya kayak wudu, kanggo wong arep salat. Nak wudu, orang itu arep salat ora wudu sik batal salate ora sah. Tapi nak wis wudu urung karuan salate sah karena ada persyaratan yang lain. Dia terus tidak tidak nifas. Ya tidak dalam hadas besar. Pernah. Ditunjukkan, oh syaratnya mengkuita atau gampang. Tapi tak mau jelas apa-apa. Syarat adalah sesuatu. Kalau tidak ada, maka hukum tidak ada. Kalau dia ada, maka hukum bisa tidak ada, bisa ada. Sesuai dengan zatnya. Alah, orang ngeluh kamu. Terus itulah definisi namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mani'u anabun utai manek itu sesuatu yang mencegah terbentuknya hukum. Iku fawa mongko te manek, jadi sekarang sahabat wes syarat wes sekarang manek. Iku fawa mongko te manek iku ma sesuatu yalzamu kang tetep miwujudihi sayang wujude manek apa adamu adam tidak ada. Wala yalzamu lan ora tetep min adamihi sayang tidak ada anis manek apa wujudun wujud wala adamun lan ora ketidakadaan lizati maring zate apa jenenge mamu. Misalnya tadi contohnya manek, disebut manek kayak haid itu disebut manek iso. Suci sama haid disebut syarat. Misalnya tadi contohnya manek iku al haidu haid. Fainahu krono sakmene kelakuan iku yang zamu tetep miwujudi sayang wujude haid. Apa adamun? Apa tidak apa adamu terus apa adamu wujubi sholati ora wajib sholat. Nah ana haid sholat ora wajib. Manek masalah ender mutamane
Wala yalzamu lan ora tetep min adami sang ora ana haid apa wujubus shalah wajib salat wala adam wujubiha dan ora wajib salat litawaqqufi wujubiha krana tergantunge wajib salat ala asbabin ukhara krana sebab-sebab liya patahsulu terkadang hasil apa asbab inda adamil haidhi nalikane ora haid wa qad la tahsulu terkadang ora hasil apa asbab wa kharaja maka dadi keluar laka untukmu min hadza saingkilah keterangan apa annas sababa saat temen sabab Bismillahirrahmanirrahim iku yu'assiru berpengaruh ngono sabab apa sabab bitorofaihi kelawan dua ujungnya musabbab sesuatu yang disebab-sebabi akni ngersakake sapa ingsun torofai wujudihi dua ujung wujudnya musabbab wa adamilan ora anane musabbab wa syartu utai syarat iku yu'asiru berpengaruh apa syarat bitorofi adamihi kelawan ujung ketidakadaannya syarat fakot halibloko fil adami dalam ketidakadaan fakot halibloko wal mani'u utai manik sesuatu yang menjadi halangan iku yu'asiru berpengaruh apa manik bitorofi wujudihi kelawan ujung wujudnya manik fakot halibloko fil adami dalam ketidakadaan fakot halibloko wa mahal istifa'i ma utai panggonan penyempurnaane barang ya ta'alaku yang terkait apa ma bimabahisil hukmi syar'i lawan pembahasan hukum syar'i iku fil usuli yang dalam usul fikih maksudnya. Jadi kalau kamu pengen detailnya ya ngaji usul fikih mengenai ini. Karena kitab ini tidak mengenai fikih, juga tidak mengenai usul fikih, tapi hanya menjelaskan selintas bahwa ada namanya hukum syar'i. Nanti ada lagi hukum yang namanya hukum akli, secara akal sesuatu itu mungkin atau tidak mungkin terjadi misalnya. Nanti ada hukum lagi hukum adat. Hukum adat. Wah, sekarang kita bahas hukum adat. Wa ammal hukmul adi, anapun utai hukum adat, iku fahaqiqatuhu mongko utahi hakikate hukum adi, iku isbatur rubati. Netepake ikatan-ikatan atau kaitan-kaitan baina amrin wa amrin antara satu perkara dengan perkara lain. Apa nih wujudan wujude au adaman atau tidak adane bisa babi apa biwasitoti takarruril bismillahirrahmanirrahim bisa babi takarruril qirani lawan sebab berulang-ulangi kebersamaan qiron bainahuma antara amrin wa amrin al-hissi ing atase paca indra misal zalikal hukmi utai contohnya hukum adi mau alan nari ing atase geni atau hukum adi itu hukum tabiat lah bi annaha kan satune annar iku muhriqatun sesuatu yang punya kekuatan membakar
Fahadha mengkautai bahwa api itu menjadi kekuatan, punya kekuatan membakar, iku hukmun adi, hukum biasa, hukum tabi'i. Wahada hukmun adi, il maknahu krana utai maknane annaru muhriqatun mau, iku annal ihraqa, sak temene kekuatan membakar, iku yaqtarinu berbarengan ngono apa ihraq bimas sinari kelawan oleh demek geni mau bertemunya api bikasirin indrem akeh minal ajsami saing pira-pira jisim. Lah itu diambil dari mana api kekuatan? Ya karena kita tiap hari melihat bahwa memang api tabiatnya kayak gitu. Li musyahadati takarruri dzalika, karena menyaksikan berulang-ulangnya mengkonolah mau masinar mau alal hissi ngatasé indra kita. Walaisa hale ora ana apa makna hadzal hukmi, maknane ikilah hukum. Iku annan naro sak temene geni hiya ya annar, iku allati Sebenarnya annan naro saat ini geni, iya annar, iku allati sesuatu, asyarat yang berpengaruh menapa allati, sebenarnya bi ihraqi ma indon membakar sesuatu, masat wis demek apa annar hu ing ma. Masalan umpamane au fi taskhinihi utawa membikin panas ma za wi keturahan nulis mula gawe masalah coreten ora kanggo za ora kanggo mula mandek mau iya ya apa gunane langsung hadal makna utawi ikilah makna iku ladalalata orang penunjukan iku maujudah liha lil adadi kanggo tradisi kanggo hukum adi mau alaihi ngatasi hadal makna aslan kelawan babar bisa wa innama ghayatuma anapun tai puncaknya hukum dalat wis nuduhake alaihi ngatasi ma opal adatu tradisi mau kebiasaan atau tabiat iku aliktironu barengan pakot alif loko bainal amrani antara perkara loro. Jadi sebetulnya hukum ada itu belum sampai apa jenenge untuk tingkat bahwa api itu membakar. Nah itu bertentangan karo dhuwur. Ngene lho maksudnya. Bahwa hukum adi itu tahu bahwa api membakar itu ketika api itu bertemu dengan sesuatu yang bisa terbakar. Baru diketahui hukum adi itu kalau api itu membakar. Ketika dia bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa terbakar, nyatanya ya orang membakar. Jadi iktiran kudu barengan ngono wae dibahas nek kaya ngene. Jadi api, mulane malah ning gone ilmu apa kuwi? Apa fisika apa piye kuwi? Bahwa api membakar itu ada persyaratannya. Ya. Persyaratannya adalah dia bertemu dengan sesuatu yang bisa terbakar. Kalau dia bertemu api itu dengan sesuatu yang tidak bisa terbakar, dia tidak membakar. Ketemu karo aluminium ya terbakar, aluminiumnya malah iso kaya godhog sekup banyu gitu. Yang kedua, api itu
ketemu dengan sesuatu yang bisa terbakar dan mencapai titik bakar. Nah, urung sampai titik bakar ya ora terbakar. Mulane api itu sampai titik bakar, dan itu berbeda-beda antara satu barang dengan barang yang lain. Umpamane untuk membakar kertas yang tipis, ya cepet, kan ngulep mulai titik terbakar. Kerdus rodok suwe sithik. Kemudian yang lain misalnya membakar daun yang belum kering, ya tambah suwe meneh. Nah, daun kering lebih cepat kan ngoten. Mencapai titik bakar. Ya. Sampai the point of burning. Jadi sampai dia itu membakar itu harus sampai pada titik bakar, ada persyaratan. Kemudian harus ada persyaratannya untuk bisa membakar itu harus ada ini apa jenenge oksigen. Nah, orang udara, orang sebakar. Kamu bakar kertas legane ngati sing gampang terbakar. Di satu ruangan yang tidak ada oksigennya, biar terbakar malah mati apine. Jadi sak janjane ngene iki untuk mbok sederhana wae pembahasan itu. Ya, hukum umumnya api ini ketemu kalau sesuatu yang bisa terbakar pada titik tertentu, titik bakar tadi, maka akan membakar. Ngono wis rasa tuwa-tuwa terus. Sampai didefinisikan barang itu marake ngeluh jelas. Tambah dowo-dowo. Tapi itulah dunia ilmu pengetahuan kaya ngoten niku. Ya, terus dilanjut ke kakau nito ami bakis lan madakno sapa sira ala hadza yang ngatasi ikilah masalah geni. Kalau ketemu dengan sesuatu yang mudah terbakar maka akan terbakar, akan membakar. Sairal ahkamil adiyah ing sekarine hukum-hukum tabiat, hukum-hukum umum, tradisi. Kakau nito ami kaya onone makanan iku musbihan marake wareg. Bakis sesak duri bakis. Oh iya. Falaisa mengko ora ana sak durine. Amma ta'yinu fa'ili dzalika. Anapun ta nentokake pelakune mengkono lah ihram membakar mau. Dan semacamnya iku falaisa mengko ora ana iku lil adati kanggo tradisi atau tabiat fihi dalam fa'ilu dzalik apa madkhalun keterkaitan, pintu masuk keterkaitan. Wala minha lan ora sangka ada yutalaqqa diterima apa ilmu zalika, ilmune mengkono lah takyin. Ya kebiasaan hukum, kebiasaan adah mau orang sampai diselidiki tenan kaya mau. Nah di sini kan sesuatu terbakar itu memang harus memenuhi persyaratan macam-macam. Ada api atau ada panas, ya, sampai titik tertentu. Itu tadi the point of burning, titik tertentu. Kemudian ada barang yang disentuh oleh panas itu, api itu, ya. Kemudian harus ada apa jenenge oksigen agar sesuatu itu terbakar. Pembahasan kuwi ora nggone hukum adi ngono. Maksudnya pembahasan kuwi ya apa nggone apa? Yang fisika apa piye ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Wakis lan madakno sapa sira ala hadza ing asale masalah ihraq mau kekuatan membakar mau. Sairul ahkamil adiyah ing sekabehane hukum-hukum tabiat, hukum tabi'i, tabiat. Kakau ni to'ami kaya anane makanan iku musbihan gawe wareg wal ma' lan ana banyu ku murwian dadekno seger ora ngorong meneh, ngilangi ngorong.
Wa syamsi lan anane srengenge iku mudiatan iso madangi. Wa sikin lan anane peso iku kotiatan iso kanggo motong. Wa nahwi dzalika sepadane mengkono kabeh mau ahkamadiyah. Mimma nyatane sing contoh-contoh rayan hasiru kang ora iso diringkes apa ma. Wa inna ma yutaqo angin mesti bisa diterima apa ilmu ngawerui. Bi fa'ili hadzal asari. Lawan pelaku ikilah dampak-dampak Bismillahirrahmanirrahim. Dome tambah iba apa iki bil muqaranati ngono. Bil muqaranati kelawan bebarengane di hadzil asyai maring ikilah perkara. Bil muqarana. Ya mau kebersamaan dari beberapa faktor mau api ada sesuatu yang disentuhnya dan sesuatu yang disentuhnya memang bisa terbakar, bukan terbuat dari bahan yang tidak terbakar, dan sudah sampai tingkat panasnya sampai tingkat pembakaran, ada disertai dengan oksigen. Min dalilil akli sayang dalil akal, wa nakli lan nakol penukilan. Wa qad adbaqa lan temen sepakat opal aklu wa syar'u bahwa akal maupun syarak wis sepakat alam firadil maula ing ngatasi ngijenine pangeran sing berkuasa jalla wa azza hale boho agung sapa Allah wa azza lan moho tinggi sapa Allah moho menang bi ikhtira'i jami'il kainat kan menciptakan semua benda yang ada iki umuman kan secara umum. Jadi kabeh iku ya ciptaane Allah kabeh. Benda sak pengaruhnya benda itu semua ciptaan Allah. Wa anna lan satme kelakuan kula asara ora ana dampak iku mujud likul lima maring segala sesuatu siwahu kang selain Allah taala. Nek dipikir itu tanpa pemberian dari Allah tidak ada kekuatan-kekuatan tersebut, kekuatan api membakar juga tidak ada. Jadi gampangannya kayak kejadian mukjizat itu artinya mudah diterima oleh akal kita. Yaitu contohnya mukjizatnya Nabi Ibrahim, rasa terbakar. Itu mudah sekali itu akal kita untuk menerima. Api membakar itu kan kekuatan ikhrat yang diberikan Allah kepada api. Itu kan pemberian Allah. Kalau Allah kemudian satu ketika mencabut sunnatullah untuk menunjukkan Nabi Ibrahim itu sebagai seorang nabi. Ketika itu kekuatan ihraknya api dicabut sementara, selesai toh Nabi Ibrahim selamat. Jadi bukan sesuatu yang tidak makul mukjizat itu. Ini sebenarnya mengkritisi kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu kok yuk. Semua mukjizat-mukjizatnya Nabi dan Rasul itu apa jenenge ditakwili semua, ditafsiri. Nabi Ibrahim murah mempan api itu artinya dia tidak terpengaruh oleh lingkungan kesyirikan. Beliau itu murni tauhidnya. Wabeh ditakwili ngono kabeh. Wis to mukjizatnya Nabi Musa sing aneka-ragam. Lah kira takwilan kuwi ngantek ora sesuai dengan redaksinya, bertentangan dengan redaksinya. Ngono kok dilakoni oleh Mu'tazilah. Lah itu
seolah-olah sebenarnya seperti sebuah pengingkaran acara Ahlussunnah, pengingkaran terhadap nas-nas itu, nak keterlaluan dalam mentakwili. Ngoten lho masalah ini ku. Jadi mulai sekarang mesti sampai diterangno tentang hukum adi tabii mau ben kau tutup gone tentang pembahasan mukjizat itu mudah menerimanya. Jadi karena Allah hakikatnya semua ini. Alam semesta ini adalah Allah. Keistimewaan masing-masing juga Allah yang menciptakan. Tidak ada pengaruh dari sesuatu kecuali Allah memberikan. Tidak ada kekuatan api membakar kalau Allah tidak memberikan. Itu hakikatnya pemberian dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ma siwahu ta'ala fi asarima ing dalam pengaruhi barang jumlatan kelawan secara global wa tafsilan dan kelawan rincian walhamdulillahirabbil alamin.